Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini aktivitasnya di sore hari ya teman-teman. Ini sekitaran jam 6. Jadi kemarin tuh aku nyucinya itu sore-sore dan di luar itu hujan ya. Jadi aku jemurin aja. Maksudnya aku gantung aja biar kena angin-angin gitu kan, kering juga ya teman-teman. Dan kalau ditumpuk aja di dalam keranjang itu, besok pagi baunya tuh perasaan aku apa gitu ya teman-teman. Nah, tadi ini lanjut ya teman-teman, itu tadi menu buka puasaku di hari Kamis ini ya teman-teman. Jadi menunya simpel karena aku nggak masak, aku belinya kemarin itu ayam tepuk ya teman-teman, dan juga ada goreng ubi, pisang, dan segelas air teh air teh gitu ya teman-teman. Maksudnya itu TS gitu, tapi untuk tehnya itu gulanya nggak banyak ya teman-teman, karena aku memang bikin teh itu nggak banyak-banyak gula, yaitu tawar aja gitu. Yang penting ada deh rasa tehnya gitu ya teman-teman. Ini aku udah selesai sholat maghrib ya teman-teman, lanjut aja aku mau berbuka puasa. Nah, anak-anak dia tadi jam 6 udah pada makan, jadi dia nggak ikut makan lagi teman-teman, dan dia lagi sholat maghrib juga. Nah, itu adek Razik santai ya teman-teman, lagi menikmati. Tadinya tuh aku buka timun buat lalapan, jadi adek Razik itu paling suka sekali dengan namanya timun. Maaf, adek Rafiq maksudnya ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini di pagi harinya, karena dari kemarin memang aku nggak megang dapur sama sekali, maksudnya itu nggak ada megang kompor, nggak masak gitu. Jadi ini sebelum masak aku bersihkan dulu, aku lap-lap dulu bagian kompornya biar nanti pas masaknya itu enak ya teman-teman, rapi dan bersih juga. Lanjut di sini aku mau bikin sarapan pagi dulu untuk si abang. Aku bikin susu dulu sebelum si abang Rafa berangkat sekolah ya teman-teman. Nah, ini susu si abang aku beli Ailo School gitu ya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau si abang itu berangkat sekolah cukup dengan satu gelas susu, dan nanti dia paling jajan lagi di sekolah gitu ya teman-teman. Dan lanjut, ini udah selesai bikin susu si abang. Ini aku mau cuci aja gelas yang ada kotor beberapa biji ini teman-teman, habis anak-anak minum tadi pagi. Nah, ini ada gelasnya itu kotor 4 biji itu ya teman-teman, jadi aku cuci bersih aja biar bagian wastafel ini lapang pas nanti aku masak. Karena kan di sini aku nanti bakal naruh batu gilingan cabe, jadi bakalan sempit kalau nggak dicuciin untuk gelas-gelas yang kotor ini. Dan kalau udah bersih gitu pas masak, hati itu senang gitu ya teman-teman. Aku tuh orangnya kalau lihat yang kotor-kotor itu mataku ini nggak bisa teman-teman, hatiku itu ikut jadi risau kayak keadaan yang berantakan di dapur ini. Jadi kalau dapur tuh bersih, nggak ada barang-barang yang tertaruh di wastafel itu, jadi mood aku tuh bagus ya teman-teman. Tapi kalau semuanya berantakan, mood aku pun ikut berantakan ya. Nah, ini udah selesai, aku lanjut mau ngisiin air minum si abang, cuma nggak aku record ya. Ini lanjut aku mau masak aja. Ini aku tuangkan dulu minyak ke dalam wajannya, dan minyaknya udah panas. Lanjut di sini aku mau goreng ikan. Ini namanya ikan sarai kalau di tempat aku ya teman-teman. Kalau di kota teman-teman yang aku goreng ini apa namanya, boleh dong komen di kolom komentar, karena kan di setiap daerah itu nama ikan beda-beda ya teman-teman. Nah, ini sambil nunggu ikannya matang, sambil sini aku mau ngalusin dulu untuk percabeannya. Nah, seperti biasa teman-teman di rumah pasti pada tahu ya kan, kalau aku tuh kalau masak suka kali buat bumbunya itu aku haluskan, aku giling tangan sendiri ya teman-teman. Aku tuh merasa puas kalau kerjaannya itu aku ngalusinnya pakai batu gilingan ini ketimbang
aku beli jadi atau aku blend gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang sesekali kalau aku lagi capek, kalau misalnya aku lagi terburu-buru, tetap juga sih ada yang aku blender untuk berbumbunya. Tapi kalau untuk bumbu gulai aja ya teman-teman, kalau untuk bikin sambal ini aku lebih senangnya itu diulek. Menurutku untuk rasa dan aromanya itu jauh beda ya teman-teman. Oh iya nih, udah di 5 menit terakhir aja video aku. Gimana kalau kita absen dulu? Teman-teman yang lagi nonton nih video aku ini dari daerah mana aja? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah, ini ikan penggorengan pertama udah matang. Lanjut aja di sini aku angkat ya teman-teman. Di sini tadi aku ada 3 kali buat gorengin ikannya karena aku masak ikan itu sehari itu 1 kilo ya teman-teman. Maklum aku nih anaknya rame, keluarga besar gitu ya. Jadinya kalau sekali masak ikan itu 1 kiloan. Biar sampai teman-teman dari pagi sampaikan ke malam. Dan aku tuh pun kalau masak dari pagi sampai untuk makan malam sekalian ya teman-teman. Nah, ini cabenya udah halus ya. Lanjut aja di sini. Aku mau salin dulu ikan yang aku goreng tadi. Sambil ini aku nunggu gorengan berikutnya matang, ini aku salin juga untuk cabai yang udah aku haluskan tadi ke dalam piring. Oh iya nih teman-teman, hari ini menunya apaan? Kalau aku menunya yang simple ini aja teman-teman, ya nggak jauh-jauh dari balado ya, namanya orang Padang ya, menunya itu pasti selalu ada yang namanya balado. Dan kalau aku tuh ya teman-teman, misalnya harga cabai mulai mahal, aku udah mulai pusing ya teman-teman, karena di rumah ini selalu masak yang ada cabenya. Kalau nggak makan yang bercabai, orang ini nggak mau ya teman-teman, katanya ada yang kurang di dalam masakan itu, atau ibaratnya hidup ini kurang lengkap ya. Aku di sini mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah bersedia mengeluangkan waktu dan kuotanya buat nontonin video aku ini sampai habis. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Dan di sini aku juga mau nanya sama teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah bisa sempatnya itu nonton nih video aku itu di jam berapaan ya? Boleh dong komen di kolom komentar biar aku bisa menyesuaikan waktu upload aku dengan teman-teman di rumah semua. Ini tadi cabenya udah halus, lanjut aja di sini aku mau cuci bersih untuk batu gilingan cabenya karena mau aku pindahkan lagi ke bawah tungku itu ya teman-teman. Nah, ini tadi aku lanjut juga karena ini mau aku tambahin pete ya untuk sambalnya, karena kalau masak ikan kecil-kecil ini rasanya lebih enak kalau kita tambahkan petai. Jadi aroma cabenya itu ada wangi-wangi khasnya gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk petainya dimasukkan tapi nggak langsung aku angkat. Udah matang, lanjut aja aku masukkan untuk si cabenya. Kalau kata mama aku biar sambalnya itu aroma petainya itu lebih strong gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu tip dari mama aku juga ya. Biasanya sih kalau aku masak petai itu aku langsung angkat baru aku masukkan cabai. Cuma kalau kata mama aku lebih bagus langsung dimasukkan cabai. Jadi aroma dari si petai itu lebih strong lengket ke cabenya. Sambil nunggu cabenya matang, di sini aku mau nyambil juga nyayur ya. Ini aku kupasin untuk si wortel. Nah, ini teman-teman keriuhan aku kalau udah pagi hari. Nah, ini si abang mau berangkat sekolah, jadi aku tinggalin dulu untuk kegiatan di dapur ya. Karena si abang ini kalau sebelum berangkat sekolah, kalau misalnya nggak salaman dengan aku, dia nggak bakalan pergi berangkat ya teman-teman. Jadi di sini aku tunggukan dulu si abang berangkat sekolah. Ini tadi aku sambil bukain jendela juga ya teman-teman. Nah, ini si abang udah salaman. Nah, lanjut di sini
aku mau langsung lagi ke belakang, takut itu cabai aku gosong ya teman-teman karena aku tinggal. Nah ini lanjut aja, cabenya aku aduk lagi, takut lengket di bagian bawahnya atau gosong gitu. Nah ini aku memang apinya aku kecilkan ya teman-teman biar nggak gosong gitu. Aku lanjut lagi buat bersihkan wortel karena aku bikin sayur sop-sopan aja untuk menu tambahannya. Aku mau masukkan wortel, labu siam dan juga bukan brokoli, bunga kol gitu ya teman-teman, yang aku beli di pasar hari Minggu yang lalu. Nah ini aku siapkan untuk sayurannya, aku iris-iris untuk wortelnya. Ini si adik Rafiq juga favorit dengan sayur sop-sopan ini ya teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman keriuhan aku sambil masak, sambil motong-motong. Jadi semuanya aku sambil pekerjaan biar cepat kelar gitu teman-teman. Nanti masaknya ikannya kelar, bikin sayurnya juga kelar. Nah ini udah matang untuk cabenya. Untuk aroma cabenya itu, untuk bau langu atau bau cabai mentahnya itu udah hilang ya teman-teman. Lanjut aja, di sini aku gaul-gaul untuk ikannya tadi. Dan lanjut di sini aku pindahkan aja ke dalam piring ya teman-teman untuk ikan yang udah matang ini. Dan alhamdulillah menu ini sangat simpel. Dan kalau kita mengerjakan makanan itu dengan penuh cinta, rasanya itu jauh luar biasa ya teman-teman. Mungkin mengalahkan rasa-rasa yang ada di resto gitu. Cile agak lebih sedikit ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku mau bikin sayurnya. Bumbunya biasa, bawang merah, bawang putih yang aku tumis. Kalau udah layu, lanjut aja. Di sini aku mau masukkan untuk persayuran yang udah aku cuci bersih tadi ya teman-teman. Nah itu untuk bunga kolnya tadi udah aku rendam juga menggunakan air garam agar ulat-ulat kecil yang ada di dalamnya itu keluar ya teman-teman. Nah ini sayurnya itu biar kelihatan lebih berwarna. Jadi ada hijaunya, ada putihnya, ada oranye dari si wortel. Seasoningnya cukup garam dan sedikit kaldu jamur aja. Oh iya nih, sambil nyuci piring, aku sambil nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku ini lagi ngapain aja? Lagi berberes kah? Atau lagi masak sama seperti aku? Atau lagi santai-santai di depan televisi? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah ini lanjut sambil masak sayur, sambil aku nyuciin piring-piring kotor yang aku pakai selesai masak tadi ya teman-teman. Terutama itu kayak baskom ya namanya, aku kurang paham ya. Baskom yang bekas aku pakai buat cuci-cuci ikan, buat tadi naruh-naruh sayur. Jadi ada beberapa piring juga yang kotor yang aku pakai buat naruhin cabai juga tadi ya teman-teman. Dan biar semuanya kelar juga, kelar cucian piring, nanti sayurnya pun udah matang gitu ya teman-teman. Nah inilah aktivitas aku yang selalu berulang-ulang. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan-bosan ya nonton nih aktivitas aku yang selalu itu aja. Setiap harinya pasti ada nyuci piringnya, pasti ada masak-masaknya, pasti ada beres-beres rumahnya. Alhamdulillah ini untuk cuci piringnya udah selesai. Lanjut ini mau nyuci untuk perwajanannya. Nah ini wajan bekas goreng ikan tadi, lanjut aja aku cuci bersih ya teman-teman, biar nanti kelar semua dengan cepat. Karena hari ini hari Jumat, si Abang Razik dia masuk jam 9. Dan sebelum si Abang berangkat sekolah selesai masak, aku mau olahraga sedikit juga ya teman-teman, biar tubuh ini makin bugar. Jadi aku kalau olahraganya itu di rumah aja. Jadi aku pagi-pagi itu harus bangun pagi biar bisa nyiapkan makanan untuk anak dan juga bisa menjaga kesehatan diri sendiri ya teman-teman dengan berolahraga.
Nah ini tadi sambil nunggu sayurnya matang, sambil aku manasin air ya teman-teman. Dan alhamdulillah menu simpel yang dimasak dengan cinta udah matang ya teman-teman. Nah ada balado ikan dan ada sop sayuran. Nah ini aku mau bersihkan dulu untuk meja makannya, karena memang dari semalam juga nggak aku bersihkan ya teman-teman, karena kan aku udah bilang aku semalam memang nggak masak sama sekali ya. Nah ini aku beli pepaya, aku simpan dulu ke dalam kulkas ya teman-teman. Dan itu di atas meja masih ada kresek itu berisikan ubi jalar yang mau aku rebus juga di pagi hari ini buat sarapan pagi. Assalamualaikum, see you.